Ya, selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pastikan bahwa kita hari ini sehat. Kenapa? Karena dengan tubuh yang sehat, maka kita akan belajar dengan benar. Kita akan menerima kebenaran Tuhan dengan baik. Oleh karena itu, sebelum kita akan belajar dengan firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita akan sama-sama berdoa dan kita mengucap syukur. Segala puji, hormat dan syukur kami naikkan di hadapan-Mu ya Bapa. Pada kesempatan ini kami mau belajar dengan kebenaran firman-Mu, dan kebenaran firman-Mu terus memampukan kami, membawa kami ke dalam hadirat Tuhan. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, mari kita akan belajar dengan firman Tuhan dengan satu tema, Tuhan telah mendampingi aku. Tuhan telah mendampingi aku. Dalam satu ayat akan saya bacakan dalam suratan 2 Timotius pasal 4 ayat yang ke-17. Tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku, supaya aku dengan perantaranku Injil diberitakan dengan sepenuhnya, dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. Dengan demikian aku lepas dari mulut singa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, surat Timotius ini adalah surat yang dikirimkan Paulus kepada Timotius, yaitu ketika Paulus sudah berada di dalam penjara, di penjara Roma. Dan Paulus mengirimkan surat kepada Timotius ini. Paulus sedang dalam keadaan menghadapi satu siksaan yang berat. Suratan Timotius pasal yang keempat ini, di dalam ayat yang ke-6 dikatakan bahwa saat kematianku sudah dekat, ya. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Jadi Paulus sedang menghadapi masa-masa kritis, masa-masa sulit, di mana Paulus akan menghadapi yang namanya hukuman mati. Dan itu sudah dalam keadaan siksaan, saudara. Alkitab mengatakan, ya, darahku sudah mulai dicurahkan. Saat kematianku sudah dekat. Tetapi waktu yang Paulus punya, gak tahu berapa hari lagi, berapa minggu lagi, Paulus tidak tahu saat kapan dia akan dijatuhi hukuman mati. Tetapi ada kesempatan bagi Paulus untuk menuliskan surat kepada Timotius, anak rohaninya, di mana Timotius melayani pekerjaan Tuhan di Asia Kecil. Paulus tidak menyia-nyiakan kesempatan yang ada. Ketika dia menghadapi dalam satu penghakiman, di depan kursi pengadilan, orang-orang Romawi yang tidak manusiawi, begitu kejam, begitu jahat dalam tindakan, dalam perilakunya. Ketika menghadapi yang namanya orang-orang yang sudah dianggap sebagai orang yang terdakwa, apalagi sebagai orang yang sudah dijatuhi hukuman mati, saudara, dianggap lebih berharga dari sampah. Tetapi hal yang demikian ini, Bapak Ibu Saudara, tidak menggentarkan Paulus untuk berhenti tidak memberitakan Injil. Mengapa Paulus mengalami siksaan demikian?
Bukan karena Paulus melakukan tindak kejahatan, tidak. Bukan karena Paulus memberontak pemerintahan raja, tidak. Tetapi karena Paulus memberitakan Injil. Lalu apa hubungannya dengan pemerintahan Romawi? Sebenarnya tidak ada hubungannya. Hanya berdasarkan karena kebencian belaka. Siapa? Yaitu orang-orang Yahudi, ahli Taurat, orang Saduki dan orang-orang Farisi yang tidak suka dengan pemberitaan Injil. Dan orang Yahudi, ahli Taurat, orang Farisi, orang Saduki memakai orang Romawi untuk menyiksa Paulus agar Paulus tidak memberitakan Injil. Nah, mengapa Injil tidak boleh diberitakan? Nah, ini Bapak Ibu Saudara. Dan itulah yang namanya siasat iblis. Siasat iblis menggunakan orang-orang supaya Injil tidak diberitakan. Kenapa? Karena kalau berita Injil diberitakan, yang pertama, ketika Injil diberitakan, mematahkan kuasa maut. Dan yang kedua, ketika Injil itu diberitakan, orang yang percaya itu beroleh keselamatan. Karena secara spontan, secara otomatis, kuasa Allah menolong kepada orang yang telah menerima Injil itu. Dia dibebaskan dari kuasa dosa dan kuasa maut, yang pertama. Yang kedua, dia dipindahkan dari maut kepada hidup. Itu sebabnya iblis tidak suka dengan pemberitaan Injil itu. Nah, iblis memakai siasat, yaitu orang-orang yang dipakai oleh iblis pada saat itu adalah orang-orang Farisi, orang Saduki, ahli Taurat, para imam besar yang sedang tidak dalam kondusif imannya. Imannya sedang lemah. Imannya tidak sedang condong kepada Tuhan. Imannya tidak sedang tertuju kepada Tuhan. Dia diperdaya oleh iblis. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Paulus tahu siasat ini adalah dari iblis. Itu sebabnya Paulus tetap mempertahankan. Ayat ini berkata demikian. Ketika Paulus di depan hakim di pengadilan, tidak ada satupun yang menjadi pembela Paulus. Tapi Tuhan yang telah mendampingi Paulus. Dikatakan, tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku, ya, supaya dengan perantaraanku Injil diberitakan dengan sepenuhnya. Dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. Dengan demikian aku lepas dari mulut singa. Ayat yang ke-18 dikatakan, dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia yang menyelamatkan aku sehingga aku masuk ke dalam kerajaannya di surga. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Targetnya Paulus, ya, targetnya Paulus, dia bertahan sampai masuk dalam kerajaan yang kekal. Ya, masuk dalam kerajaannya. Kerajaannya siapa? Kerajaannya Bapa di surga. Kerajaan Allah di surga. Dan di sanalah Paulus berhenti dari semua jerih lelahnya. Paulus akan menerima mahkota kebenaran. Paulus akan menerima mahkota kehidupan yang dinanti-nantikan Paulus, yang diperjuangkan oleh Paulus sedemikian rupa. Dan pada kesempatan ini Bapak Ibu Saudara, saya mengajak, mari, ketika Bapak Ibu Saudara merasa seorang diri, ketika Bapak Ibu merasa sebuah tangkaran, Tuhan yang menyertai Paulus, Tuhan yang mendampingi Paulus juga akan mendampingi Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu jangan takut menghadapi persoalan, jangan takut menghadapi masalah.
Jangan berhenti berjuang untuk memberitakan Injil keselamatan. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Oleh karena itu teruskanlah pemberitaan Injil sampai Dia datang pada kali yang kedua, menganggap kita semua menyongsong Tuhan di angkasa. Dan kita akan bersama-sama dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa dan kita mengucap syukur. Kasih dan anugerahnya terus menyertai kami ya Bapa. Tuhan yang mendampingi Paulus, juga Tuhan yang mendampingi kami semua yang pada hari ini mendengar firman-Mu ketika menghadapi persoalan, menghadapi masalah, menghadapi problem. Karena korban-Mu di atas kayu salib gunung Golgota yang sudah menyelamatkan kami, membebaskan kami, melepaskan kami dari kuasa dosa dan kuasa maut, dan memindahkan kami dari dalam maut kepada hidup yang kekal. Kami bersyukur kepada-Mu Bapa. Berikan kekuatan, berikan keteguhan kepada seluruh anak-anak ketebusan-Mu, kepada setiap orang yang percaya kepada-Mu, agar mereka tetap setia mengasihi Engkau ya Bapa. Kami bersyukur kepada-Mu Bapa, berkat-Mu, sukacita-Mu, damai sejahtera-Mu Kau alirkan kepada setiap orang yang percaya, yang mendengar firman-Mu pada hari ini. Diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya.